Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, dan materinya akan dibaca oleh rekan-rekan saya. Saya pemateri pertama. A. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang itu bagian hukum perdata umum yang mengatur tentang perjanjian dan perikatan yang diatur di dalam buku 3 KUHP yang berjudul tentang perikatan. Buku 3 KUHP antara lain mengatur tentang asas-asas umum hukum perjanjian maupun perjanjian khusus, misalnya perjanjian jual beli, pinjam-meminjam, dan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, dalam perkembangannya ada perjanjian-perjanjian yang erat hubungannya dengan perniagaan, misalnya perjanjian perantaran, perjanjian menjalankan perdagangan secara perusahaan yang berbentuk firma, perseroan terbatas, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi. Perjanjian-perjanjian tersebut termasuk perjanjian khusus yang semua itu diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD. Oleh karena itu, untuk mempelajari hukum dagang, mahasiswa diwajibkan mempelajari hukum perdata yang bersifat umum, yaitu yang diatur dalam KUHP lebih dulu. Jadi, hukum perdata umum merupakan syarat untuk mempelajari hukum dagang yang merupakan perkembangan hukum perdata umum. B. Perjanjian hukum dagang. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut, apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam bab 2 buku ketiga KUH Perdata yang berjudul perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian, segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini, penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul bab 2 buku ketiga KUH Perdata. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan kata perjanjian untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak. Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subjekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang poin C, yaitu syarat-syarat dan asas dalam perjanjian. Yang pertama yaitu syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan 4 syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Dan yang keempat, adanya sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Kemudian apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah atau tidak batal. Kemudian sementara itu apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.
Selanjutnya, keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak, dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Kemudian lanjut ke asas dalam perjanjian, yaitu asas-asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, tetapi merupakan latar belakang yang terdapat di dalam dan di belakang setiap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret. Asas hukum berfungsi memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar dan mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang syarat-syarat penyerahan barang dalam hukum dagang. Syarat-syarat penyerahan barang dalam hukum dagang ini dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat bersama antara penjual dan pembeli tentang tempat penyerahan atau pengiriman suatu barang yang diperjualbelikan, atau kesepakatan bersama mengenai penyerahan tanggung jawab dari penjual ke pembeli. Ada 5 syarat penyerahan barang dalam hukum dagang. Syarat yang pertama yaitu adanya dokumen penyerahan barang. Jika suatu barang dikeluarkan oleh gudang, akan ada surat jalan yang diterbitkan, yang dimana nantinya akan diberikan kepada si pembeli. Surat jalan tersebut akan menjadi bukti tanda terima oleh si pembeli, yang dimana si pembeli akan memberikan tanda tangan untuk penerimaan suatu barang. Kedua yaitu mengetahui sistem ongkos kirim. Kedua pihak harus menentukan pihak mana yang akan menanggung ongkos kirim suatu barang. Yang ketiga yaitu asuransi saat penyerahan suatu barang, yang dimana tidak hanya kendaraan, jiwa, atau pendidikan saja yang diasuransikan. Dalam pengangkutan barang pun harus kita asuransikan, agar jika saat pengiriman barang terjadi suatu kerusakan dalam barang tersebut, maka asuransi akan ditanggung oleh penjual. Asuransi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang mengirim barang melalui alur laut. Yang keempat itu syarat pembayaran barang. Syarat pembayaran barang ada 2 cara, yaitu yang pertama secara tunai, yang kedua secara kredit. Secara kredit ada batas pembayarannya, bisa sampai 30 hari, 10 hari, atau beberapa minggu saja. Yang kelima yaitu pencatatan transaksi. Saat barang sudah keluar dari gudang, perlu dilakukan pencatatan pihak mana yang melakukan kredit, agar akan mempengaruhi stok of name barang di gudang serta nilai utang atau piutang bila dilakukan perdagangan internasional. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. 1. Pihak penjual bertanggung jawab mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat hanya berlaku untuk transportasi air. Kedua, pihak penjualan bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap disampaikan ke kapal dimuat hanya berlaku untuk transportasi air. Ketiga, sama seperti CVR, ditambahkan pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang ada dikirim hanya berlaku untuk transportasi air. Keempat,
barang CVR, pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan. Tujuannya untuk tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dan pelabuhan berangkat. Hanya berlaku untuk apa yang dibayar, jadi dikurangi pajak dan kontribusi upah bersih. Keenam, penjual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli wajib membayar harga barangnya. Penjual mengalihkan risiko hilang rusaknya barang kepada pembeli. Semuanya dilangsungkan pada waktu dan tempat yang sama. Ketujuh, di belakang kata ini selalu ada kata lain, misalnya nama tempat dan sebagainya. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sampai tempat pembeli, gudang pembeli. Penjualan menanggung biaya penguatannya serta menanggung risiko kerusakan barang seperti di tempat si pembeli. Dokumen dalam hukum dagang dibagi menjadi dua, yaitu dokumen utama dan dokumen penanjungan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini sebagai berikut. 1. Dokumen utama. Konsumen. Sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan menyiapkan pelayanan. Kedua, konsumen. Dokumen memiliki disiapkan dan disediakan awalnya oleh kapten, kemudian perusahaan pelayanan, dan merupakan pernyataan bahwa barang-barang dimuat dijelaskan dalam Bill of Lading. Bill of Lading salah satu dokumen yang diperlukan dalam ekspor-impor, di mana dokumen dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayanan. Kel memberikan hak untuk disarankan barang-barang tertentu dari suatu gedung. Kedua, dokumen penunjang. Faktur merupakan suatu bukti suatu dagang yang menentukan rincian dari barang-barang yang dikirim kepada pihak tertentu. Kedua, polisi asuransi, suatu perjanjian asuransi atau pertanggungjawaban bersifat konseksual, adanya kesepakatan. Creative of gain adalah dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional. Packing list, dokumen yang dikeluarkan atau dibuat oleh pihak ekspor atau impor yang data-data di dalamnya berisi tentang nama-nama barang yang akan diekspor impor. Waitlist, dokumen yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor atau impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Syahdiah dari kelas B akan menjelaskan tentang tata cara pembayaran letter of credit dalam jual beli perniagaan. Langsunglah, pada umumnya digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual. Dengan kata lain, digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan. Yang artinya bahwa letter of credit atau LC ialah salah satu instrumen pembayaran penting dalam perdagangan internasional, yaitu cara pembayaran internasional yang memungkinkan untuk eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Kemudian, konsep letter of credit ini secara sederhana merupakan pengabdian tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain atau bank atas dasar pemerintahan pihak yang dijamin atau pembeli untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan atau penjual berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan kesepakatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Arman dari kelompok 2 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. J. Dasar hukum LC sebagai satu instrumen perdagangan, terlebih lagi perdagangan internasional, dapat dipastikan bahwa LC memiliki dasar hukum, baik sebagai peraturan atau pedoman dalam pelaksanaan LC. Berikut dasar hukum. Yang satu, dasar hukum LC di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa. Selanjutnya, Surat Edaran Nomor 26 atau 34 ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur LC yang diterbitkan Bank Devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP. Selanjutnya, dan undang-undang peraturan instruksi maupun ketetapan lainnya yang sudah diterbitkan. Yang kedua, UCP 600. UCP 600 adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional. Transaksi LC yang diterbitkan oleh ICC, UCP 600 berlaku efektif dari 1 Juli 2007 menggantikan pedoman sebelumnya UCP 500. Cukup sekian video yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyen. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. H.
Tata cara LC. Berikut adalah mekanisme atau tata cara dari LC. 1. Buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. 2. Seller meminta buyer untuk membuka sebuah LC dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk. 3. Buyer meminta bank di mana rekeningnya berada (inside bank) untuk membuka sebuah LC dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh seller. 4. Inside bank membuka sebuah LC dan mengirimkannya kepada advising bank sekaligus mengirimkan kopinya kepada buyer. Buyer mengirimkan kopi tersebut kepada pihak seller sebagai konfirmasi bahwa LC telah dibuka. Jika inside bank tidak mempunyai hubungan koresponden dengan advising bank, maka buyer akan mencari bank koresponden sebagai perantara. 5. Advising bank menyampaikan LC tersebut kepada beneficiary (seller). 6. Setelah barang atau jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan, seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam LC (dokumen ekspor). Jika dokumen telah siap, maka seller akan menyerahkan dokumen tersebut kepada advising bank. Terakhir, advising bank akan mempelajari isi dokumen. Jika telah memenuhi syarat atau sesuai dengan kondisi LC, maka dokumen akan dikirimkan kepada inside bank. Oke, sekian, terima kasih.